Abdullah ibnu Abbas bercerita, hadisnya ada di Bukhari. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Ada juga yang memaknai orang yang paling sering berbuat baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi atau lebih cepat lagi berbuat baiknya fi Ramadan, kalau masuk di dalam bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, apalagi ketika malaikat Jibril menjumpainya. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laila, Jibril itu menjumpai Nabi tiap malam fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, lalu tadarus Al-Quran bersama dengan Nabi. Jadi tiap malam Jibril bersama Nabi itu tadarus Al-Quran. Wala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, Nabi itu lebih cepat melakukan kebaikan dibandingkan dengan kecepatan hembusan angin. Jadi salah satu amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran. Usahakan kita pernah khatamkan Al-Quran. Kalau dulu sahabat Pak minimal 4 kali. Minimal 4 kali, minimal. Makanya sahabat dulu membagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. Disebut dengan hizib. 7 hizib. Karena 30 juz itu Pak tidak ada di masa Nabi, itu pembagian Al-Quran menjadi 30. Jadi jangan ada di pikiran kita sejak di masa Nabi sudah begini 30 juz Al-Quran, tidak ada. Di masa Nabi Quran itu hanya dibagi surah, 114 surah di masa Nabi. Jadi Nabi itu kalau baca Al-Quran per surah, bukan per juz, per surah. Ya, beberapa surah. Nah, terus para sahabat membagi 114 surah itu dibagi 7 bagian. Namanya hizib. Jadi 7 hizib. Pembagiannya berdasarkan angka-angka 3, 5, 7, 9, 11, 13 surah-surah pendek. Apa maksudnya 3? Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, itu hizib 1. Nanti 5 surah berturut-turut setelahnya itu hizib 2. 7 surah berturut-turut setelahnya hizib 3. 9 surah berturut-turut setelahnya hizib 4. 11 surah berturut-turut setelahnya hizib 5. 13 surah berturut-turut setelahnya hizib ke-6. Kemudian surah-surah pendek, tapi bukan dari Wadduha atau dari An-Naba, mulai dari surah Qaf. Dari surah Qaf sampai surah An-Nas itu dibaca 1 kali. Nah, 7 hizib Pak. Nah, cuma belakangan kan umat Islam semakin melemah. Wah, panjang sekali nih kalau mau dibaca 3 surah ini, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya sudahlah, kalau tidak bisa paling tidak usahakan 1 bulan bisa khatam 1 kali. Gimana caranya supaya bisa khatam 1 kali 1 bulan? Kan 1 bulan itu 29 hari atau dibulatkanlah 30 hari. Nah, dibagilah Al-Quran ini menjadi 30 bagian sesuai jumlah hari. Harapannya supaya setiap hari bacanya 1 bagian. Diistilahkanlah dengan juz, 30 juz. Pembagian itu sekarang tidak lagi berdasarkan surah, tapi berdasarkan keseimbangan komposisinya. Kalau kita pakai mushaf standar kan sama Pak lembarannya itu, setiap surah 10 lembar. Itu tidak lagi melihat surah, sehingga banyak surah yang terpotong-potong itu Pak. Potong-potong oleh juz, kan begitu. Karena yang dia lihat yang penting seimbang saja, sama banyaknya. Juz 1, juz 2, juz 3 sama banyaknya. Jadi yang dibaca per hari itu kurang lebih sama. Nah, itu latar belakang. Nanti masuk pertanyaan. Ini cerita dulu tentang juz. Karena modelnya yang seperti itu, sebetulnya ada beberapa juz Al-Quran itu yang kurang tepat kalau kita mulai mengaji di awal juz. Kurang tepat Pak kalau kita mulai mengaji. Misalnya juz 5. Juz pertama kan Alif Lam Mim, kedua Sayaqulu, ketiga Tilkarru, keempat Lan Tanalu. Nah, juz yang kelima itu Wal Muhsanat. Nah, coba kalau kita misalnya langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa. Artinya apa wal muhsanatu minan nisa? Dan wanita-wanita yang sudah menikah. Nah, tanya, kenapa ini wanita-wanita yang sudah menikah? Ada apa? Karena ini sebetulnya masih lanjutan penjelasan dari ayat sebelumnya, Pak. Nah, itu di ayat sebelumnya ayat 23, karena wal muhsanatu itu ayat 24, An-Nisa ayat 23 itu disebut hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibumu.
Wa banatukum, diharamkan menikahi anak perempuanmu. Wa akhawatukum, diharamkan menikahi saudara perempuanmu. Terus Pak, pamanmu, tantemu, tante dari pihak bapak, tante dari pihak ibu, keponakan, seterusnya. Lanjutlah ke awal juz 5, wal musanatu minan nisa. Diharamkan juga menikahi perempuan yang sudah ada suaminya. Oh, jadi jelas Pak. Coba kalau langsung wal musanatu, kenapa ini deh? Tapi kalau kita baca sebelumnya jelas karena masih satu rangkaian penjelasan. Nah, sehingga mohon maaf kalau misalnya ini kan juz 5 Pak, kan ada tandanya situ ain di sini, ain. Jadi paling bagus itu jangan langsung baca awal juz 5, baca dulu satu ayat sebelumnya. Kalau kita mengaji baca dulu itu satu ayat sebelumnya supaya jelas. Atau kalau baca juz 4, lewatkan itu juz 5-nya, berhenti sampai yang ada tanda ainnya di sini. Jadi jangan berhenti di sini tapi dilewatkan atau sekalian diulangi di sini. Kalau ada tanda ain pasti selesai itu pembicaraannya, satu pembicaraan. Ain itu sebetulnya singkatan. Orang Arab kalau menyingkat kata macam-macam modelnya. Biasa huruf pertama, biasa huruf terakhir. Ain singkatan dari kata ruku. Kalau orang membaca dalam salat sampai yang ada ainnya sudah bagus itu ruku. Kalau belum ada tanda ainnya belum bagus untuk ruku sebetulnya. Nah, karena belum tuntas pembahasan. Cuma kan ada yang panjang sekali kalau dicari ruku. Benar ruku ini karena belum sampai ainnya. Pada prinsipnya bisa. Satu contoh. Contoh yang berikutnya juz 13 Pak. Ya. Ini saya kasih contoh. Jadi paling bagus kalau baca Quran nanti di bulan Ramadan per surah sampai di ujungnya. Tapi kalau tidak bisa berhentilah yang ada tanda ainnya. Nah, misalnya juz 13 Pak lagi juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak melepaskan diriku dari kesalahan. Jadi saya tidak mengatakan saya bebas dari kesalahan. Nah, itu Pak ya. Siapa yang mengatakan begitu? Kalau kita baca bismillah Pak ini, bismillahirrahmanirrahim, berarti Allah yang mengatakan saya tidak melepaskan diriku dari kesalahan. Berarti Allah mengaku berbuat salah. Ya. Kalau tidak pakai basmalah, isti'adzah saja, berarti kita mengatakan ini ucapannya setan. Setan mengatakan saya tidak melepaskan. Padahal ini ucapannya Nabi Yusuf. Jadi bagusnya itu baca dulu dari sininya yang ada ainnya, nah, baru masuk di juz 13. Atau kalau mengaji juz 12 lewatkan sampai yang ada tanda ainnya. Ya. Itu Pak ya. Nah, terus tentang membaca surah Al-Fatihah tidak ada masalah. Kita mau mengaji baca dulu surah Al-Fatihah silakan. Ya, silakan. Setelah itu baru kita baca baca surah-surah yang lain atau membaca ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an itu boleh. Dan itu bukan bid'ah yang sesat. Barangkali itu. Wallahu a'lam.